Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari biologi sel pada mata kuliah biologi dasar. Nah, sebelumnya kita perlu mempelajari dulu apa itu sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dari organisme atau unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan, di mana mengandung DNA dan sitoplasma. Bentuk dari sel sangat bervariasi. Demikian juga dengan fungsi dari sel tersebut. Contohnya, sel kulit bentuknya pipih, sel urat saraf berbentuk bulat panjang, sel darah merah berbentuk seperti piringan. Nah, selanjutnya jenis-jenis sel. Berdasarkan struktur intinya, sel dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa perbedaan dari kedua jenis tersebut? Bisa dilihat dari gambarnya yang terdapat pada ilustrasi gambar, di mana gambar tersebut terlihat jelas bahwa sel prokariotik tidak memiliki membran inti sel, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti sel, sehingga inti sel jelas terpisah dari organel-organel sel lainnya. Jenis-jenis sel. Yang pertama, kita bahas dulu sel prokariotik, di mana asal katanya berasal dari kata pro dan karyon. Pro yang berarti sebelum dan karyon yang berarti inti sel, di mana sel prokariotik ini ditemukan pada bakteri dan arkabakteria. Strukturnya sangat sederhana, terdiri dari membran plasma, asam nukleat atau DNA, sitoplasma, dan ribosom. DNA atau RNA ini terletak pada nukleoid, seperti pada gambar di bawah ini, di mana inti sel tidak terpisah secara jelas dengan organel lainnya. Tidak ada membran inti yang memisahkan antara inti sel dengan yang lainnya. Nomor 2, jenis sel yang kedua yaitu sel eukariotik, di mana berasal dari dua kata, eu dan karyon. Eu yang berarti benar atau nyata dan karyon yang berarti inti sel, di mana terdapat pada jamur, hewan, tumbuhan, dan manusia. Struktur dari sel eukariotik ini sangat kompleks, di mana terdiri dari membran plasma, asam nukleat atau DNA, sitoplasma, inti dengan membrannya, dan organel-organel lainnya. Umumnya ukurannya lebih besar daripada sel prokariota. Selanjutnya adalah perbandingan antara sel prokariota dan eukariota. Dari gambar tersebut dapat terlihat jelas perbedaan antara sel prokariota dan eukariota, di mana pada sel prokariota inti sel tidak diselubungi dengan membran inti. Sedangkan pada bagian gambar kanan terlihat jelas ada membran inti. Kemudian dari strukturnya, organel penyusunnya dari sel prokariotik lebih sederhana, hanya terdiri dari kapsula, dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, villi, dan flagel. Pada sel eukariotik lebih kompleks, di mana ada organel-organel penyusun sel yang cukup banyak. Di antaranya ada mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, vakuola, kemudian ada kloroplas, kemudian ada mitokondria, inti sel, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah persamaan antara sel prokariota dan eukariota. Sebelumnya sudah dijelaskan perbedaan, sekarang juga ada persamaan di antara kedua sel tersebut, di mana yang pertama adalah sama-sama memiliki membran plasma, yang kedua memiliki DNA, dan juga memiliki sitoplasma, serta memiliki ribosom. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur dari sel eukariota, di mana terlihat jelas ada organel sel penyusunnya, ada inti sel, ada mitokondria, ada aparatus Golgi atau bisa disebut badan Golgi, ada sitoplasma, ada retikulum endoplasma, ada ribosom, dan ada membran sel. Untuk materi biologi sel, integrasi keislaman termuat dalam surat Al-Mu'min ayat 12-14 yang menjelaskan penciptaan manusia berasal dari tanah. Ayat ini menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah, kemudian menjadi air mani, lalu menjadi segumpal darah dan segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang yang akan dibungkus oleh daging, dan akhirnya menjadi makhluk yang sempurna. Penciptaan manusia yang bertahap sesuai dengan ilmu embriologi yang menunjukkan adanya proses biologis yang kompleks dan sangat teliti, yang tentunya didukung oleh kerja sel dan organelnya. Nah, itu semua pengantar dari materi biologi sel. Menarik bukan materinya? Atau masih ada pertanyaan? Silahkan ditanyakan ya jika masih ada materi yang belum dipahami. Kita sudah membahas materi pengantar tentang biologi sel, pengertian, kemudian jenis-jenis sel menurut membran intinya. Ada dua, yaitu prokariotik dan eukariotik, serta kita sudah membahas macam-macam organel yang ada di dalam sel. Sekian dulu materi pertama kali ini. Next video kita akan membahas tentang organel-organel sel. Kita bahas, kita kulik satu persatu organel sel dari sel eukariotik. Itu dulu untuk video pertama pembelajaran biologi sel. Mohon maaf jika saya ada salah dan kurangnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.